Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa ya. Saya ingatkan lagi, silahkan Anda yang nonton lewat YouTube, silahkan like, subscribe ya, dan bunyikan loncengnya atau tekan loncengnya, biar Anda bisa mengikuti video-video selanjutnya ya. Ketika video itu dimuat. Tenang saja karena subscribe yang berwarna merah itu gratis ya, tinggal klik saja biar mendukung channel-channel saya ya, seperti itu ya. Saling memberi, saling berbagi, saling bersedekah. Oke, sudah beberapa hari ya bulan puasa ya, saya ucapkan selamat berpuasa untuk yang warga muslim, dan selamat tidak berpuasa untuk warga non muslim. Oke. Pada video kali ini saya ingin membicarakan tentang satu tema, tentang satu masalah ya. Jadi ada seorang penanya yang menanyakan tentang dia punya masalah, kemudian dia bertanya tentang solusi ya. Seperti itu. Nah, kita akan bahas di sini. Jadi ceritanya punya masalah tentang apa ya, keuangan lah ya. Jadi bisnisnya gagal, kemudian punya utang banyak ya, dan kemudian bingung, dan kemudian bertanya kepada saya ya, seperti itu. Jadi kita akan membahas dan mengupasnya ya, seperti itu. Bukan ingin mencarikan solusi ya, tetapi solusi itu akan ditemukan sendiri sebetulnya. Oke. Mungkin permasalahan-permasalahan seperti tadi ya juga mungkin kita sering mengalami, atau beberapa kawan sering mengalami ya. Bahkan yang ikut kelas saya juga ada beberapa, atau mungkin 40-50% itu memang bukan karena ingin belajar kesadaran, tetapi karena punya masalah ya. Dan itu tidak masalah. Semua orang bebas untuk mencari solusinya lewat siapapun ya. Oke. Dan memang alhamdulillah banyak yang terbantu juga sebetulnya, walaupun lewat teknik-teknik meditasi atau lewat bimbingan secara face to face ya, secara face to face seperti itu. Sebetulnya bukan bimbingan ya, tetapi hanya sebatas saling komunikasi, saling mudoroso, atau saling bertukar pikiran saja sebetulnya. Karena biasanya orang yang punya masalah itu pikirannya kalut. Nah, sehingga kemudian dia butuh pemikiran dari orang lain. Nah, hanya sebatas pemikiran mungkin ya. Kalau solusi enggak lah, seperti itu. Oke ya. Jadi bagaimana kita menghadapi masa-masa di mana kita punya masalah ya. Masalah itu banyak ya. Tidak hanya yang saya sebutkan tadi, tetapi semacam mungkin tahun-tahun ini ya, 2020 ya, katanya tahun kembar gitu ya. Atau pada saat ini kita sedang mengalami resesi besar istilahnya, yaitu pandemi corona. Di situ juga bisa dikatakan masalah, dan justru masalah ini malah akut ya, atau besar sekali ya. Nah, bagaimana kita untuk bersikap ya? Saya mau memberikan bahasa bersikap, bukan solusi ya. Ya, bukan solusi ya. Bersikap, bagaimana kita bersikap dalam keadaan seperti itu. Oke. Kita mulai ya. Jadi misalkan Anda dan orang yang menyimak di video saya ini mengalami hal semacam itu ya. Langkah yang pertama kali sebelum Anda mempunyai solusi, atau Anda mencari solusi, atau Anda mendapatkan solusi adalah, kalau menurut saya pribadi adalah, yang pernah mengalami juga adalah tenang sebetulnya. Jadi apapun yang ingin Anda lakukan, apapun yang ingin Anda cari solusi, ingin mendapatkan solusi, ingin bergerak kemana, langkah awal yang paling awal adalah ketenangan diri sebetulnya ya. Itu menurut pengalaman saya sendiri ya, dan juga pengalaman teman-teman juga yang mengikuti kelas saya sebetulnya.
Jadi orang itu sebetulnya itu untuk mendapatkan solusi itu langkah awalnya tenang dulu ya. Karena apa? Kalau orang nggak tenang, maka ketika dia bergeraknya dilandasi atau dari dasar ketakutan atau dari dasar ketidaktenangan, dari dasar kegundahan, sehingga yang terjadi maka hukum law of attraction ya atau tarik menarik itu akan bekerja untuk mempertemukan Anda dengan solusi-solusi yang tidak solusi sebetulnya, atau mempertemukan Anda dengan sepertinya solusi tapi kadangkala itu malah jebakan yang kedua, jebakan yang ketiga ya. Semakin Anda terjebak ke sana ya, jadi nanti tiwas ya. Anda sudah kemana-mana, sudah melakukan berusaha maksimal, tetapi ketika Anda tidak melakukannya dengan ketenangan, dengan kedamaian batin Anda sendiri, maka yang terjadi bukan Anda mendapatkan solusi, tapi Anda akan mendapatkan masalah baru. Seperti itu ya. Nah, cuman masalahnya ketenangan atau ketentraman atau kedamaian itu tidak bisa diusahakan ya. Jadi ini satu bahasan atau satu tema yang betul-betul sulit dipahami sebetulnya ya, kecuali orang-orang yang sudah mengalami pencerahan atau sudah mengalami kesadaran. Emang sulit ya sebetulnya, bukan berarti nggak bisa ya, artinya dipahami dengan akal itu sudah nggak nyambung gitu ya. Contohnya saya bicara tentang ketenangan. Orang ketika punya masalah harus tenang dulu. Nah, biasanya ketika ada informasi semacam itu, orang kemudian menenangkan diri ya, dalam tanda kutip menenangkan adalah sebuah usaha, sebuah action, sebuah upaya untuk menenangkan diri, dan yang terjadi adalah tidak tenang gitu. Nah, ini yang disebut dengan paradoks ya. Teori yang paradoks itu seperti ini. Ketika ada informasi bahwa oh harus tenang gitu, kemudian Anda menenangkan diri ya. Anda menenangkan diri, nah, otomatis yang terjadi bukan tenang, tetapi Anda menjadi tambah tidak tenang gitu. Nah, mengapa terjadi demikian? Karena ketenangan, ketentraman itu tidak bisa diciptakan. Ketenangan itu harus otomatis. Ketenangan itu harus mendatangi Anda secara tanpa usaha seperti itu. Jadi tenang, tentram itu tidak bisa diusahakan sebetulnya. Semakin Anda mengusahakan ketenangan, semakin Anda tidak tenang. Karena di situ ada upaya. Tenang itu kan diam ya. Tenang itu kan dalam tanda kutip bisa dikatakan diam. Ya, jumeneng atau diam atau tidak galau, tidak resah itulah. Nah, ketika Anda resah, kemudian Anda mencoba untuk menghilangkan keresahan. Nah, mungkin keresahan ini sepintas hilang, tetapi usaha Anda yang ingin menenangkan keresahan itu akan menimbulkan masalah baru atau keresahan baru sebetulnya. Ya, itulah masalahnya ketika banyak teori dikeluarkan, kadangkala nanti prakteknya jadi keliru gitu lah. Seperti itu ya. Harus tenang, tapi ketika Anda menenangkan diri, usaha untuk menenangkan diri ini adalah satu manipulasi, sehingga kemudian Anda nggak tenang, malah tambah nggak tenang karena ada usaha di situ, ada penekanan di sana. Maka yang harus dilakukan untuk mencapai ketenangan adalah tanpa usaha sebetulnya. Tanpa usaha itu harus terjadi secara otomatis, dan ketenangan itu harus mendatangi Anda secara tanpa usaha tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan ketentraman dan ketenangan yang dalam tanda kutip tidak bisa diusahakan seperti itu ya. Nah, salah satu jalannya adalah dengan mempraktekkan meditasi sebetulnya. Jadi meditasi yang saya ajarkan di video sebelumnya namanya meditasi suwung ya, meditasi suwung atau meditasi mengamati. Nah, nanti silahkan Anda cari videonya, itu ada meditasi suwung, dan ada beberapa penjelasannya ya. Di situ nanti ada rentetan penjelasannya bagaimana cara mengamati yang benar itu bagaimana. Nah, dengan kita mengamati secara netral, secara tanpa usaha, mengamati pikiran, mengamati rasa resah kita, mengamati ketakutan kita, mengamati kegalauan kita, dengan jalan mengamati tersebut, maka kemudian yang terjadi adalah ketenangan itu akan hadir dengan sendirinya secara otomatis ya, tanpa Anda minta,
tanpa Anda hadirkan, tanpa Anda paksa, tanpa Anda buat-buat seperti itu, ya. Jadi ketenangan, ketentraman itu lahirnya dari dalam, ya, bukan dibuat dari luar, kemudian dicetak seperti itu, dimanipulasi seperti itu, tidak bisa sebetulnya, ya. Jadi langkah yang pertama kali bagaimana ketika orang punya masalah adalah tenang dulu sebetulnya, jangan panik dulu. Tetapi cara untuk jangan panik itu ya menggunakan cara yang paradok lagi, karena ketika Anda panik, Anda tidak bisa kemudian menipu diri. Saya nggak panik gitu, saya nggak panik kan nggak bisa seperti. Kalau panik aja seperti itu. Kita harus jujur dengan diri sendiri bahwa saat ini aku panik misalkan. Otomatis ada kejujuran di sana. Tapi kemudian ketika kita mau melakukan meditasi mengamati atau meditasi suwung yang saya ajarkan di grup di video sebelumnya, di situ terjadi pengamatan secara netral, ya, secara pasif, tidak menilai baik buruk, sehingga kemudian yang terjadi adalah semua emosi, semua pikiran ketika kita amati dia akan menjadi impoten, menjadi lemah, layu, ya, seperti itu. Awalnya layu dulu, ya. Jadi emosi dan pikiran itu menjadi tidak punya tenaga seperti itu, walaupun ada, ya. Nah, lambat laun ketika kita kuat dalam hal mengamatinya, maka yang terjadi adalah emosi dan pikiran itu dia akan diam, ya. Dia akan diam seperti itu. Nah, ketika fase diam itu, bahkan ketika fase baru impoten, baru pikiran dan perasaan atau emosi tadi baru layu, belum sampai mati, belum sampai diam, Anda akan mengalami satu lompatan pengalaman yang sudah luar biasa sebetulnya. Mungkin ketentraman, ketenangan, kesabaran itu sudah bisa datang kepada Anda walaupun belum total, ya, seperti itu, belum maksimal, ya. Atau dalam tanda kurung atau dalam tanda kutip, ketika Anda meditasi dan sering mengamati dan terjadi jeda, terjadi pemisahan antara pikiran dan sang pengamat, maka di situ pun Anda sudah setidaknya Anda sudah mengalami sedikit ketenangan seperti itu, ya. Walaupun masih baru fase awal-awal Anda latihan, itu sudah langsung terasa efeknya seperti itu. Nah, ketika Anda serius menjalankan itu, ketika Anda benar-benar total dalam menjalankan meditasi yang saya sarankan tadi, maka yang terjadi adalah satu transformasi kalau menurut saya. Satu transformasi dalam kehidupan Anda akan Anda alami seperti itu. Jadi Anda itu menjadi bukan orang yang berbeda, ya, bukan berubah orangnya, ya, enggak seperti itu, ya. Orangnya tetap sama, kejadiannya tetap sama, Anda juga enggak ada perubahan apa-apa dalam diri Anda atau dalam kehidupan Anda, tetapi pandangan hidup Anda, cara menilai dalam kehidupan ini, cara pandang Anda, semuanya akan total berubah, ya. Semuanya akan total berubah dan itu bisa 180 derajat, ya. Walaupun kondisinya sama, walaupun apa yang Anda alami sama, pekerjaan Anda sama, kegiatan Anda sehari-hari nggak dirubah, sama saja. Tetapi pola pikir, terus cara pandang dalam kehidupan, kacamata Anda dalam memandang kehidupan ini total berbeda seperti itu, ya. Bahkan ketika Anda dalam posisi resah sekalipun, Anda tidak benar-benar resah gitu, ya. Ibaratnya kayak gitu, ya. Padahal posisi resah, posisi lagi gundah, tapi tidak benar-benar, tidak 100%, karena di situ ada pengamat. Anda tetap jadi pengamat di situ, sehingga keresahan itu tetap ada, kekhawatiran itu tetap ada, kegalauan itu tetap ada, kemarahan mungkin itu tetap ada, pikiran yang sekalang kabut mungkin itu masih ada. Akan tetapi di situ tidak ada daya energinya, atau ya Anda biasa saja gitu. Anda tidak terpengaruh atau tidak teridentifikasi dengan pikiran dan perasaan dan semua emosi yang terjadi pada saat itu, gitu. Sehingga kemudian biasanya yang terjadi, pengalaman saya dan juga teman-teman yang lain, ketika emosi itu tidak punya daya, ketika Anda tidak teridentifikasi dengan pikiran dan emosi-emosi tersebut, yang unik adalah emosi itu tidak berkelanjutan, gitu. Misalkan marah itu, ketika Anda marah, biasanya itu 3 hari 4 hari nggak sembuh-sembuh, ya. Itu tiba-tiba, ya. Itu hanya seketika itu. Jadi seperti anak kecil, ya, seperti bayi. Ketika dia marah, dia nggak kebawa sampai berhari-hari, nggak. Marah seketika saat ini juga, ya. Tertawa saat ini juga, selesai gitu, ya. Emosi itu langsung selesai gitu, ya. Kemudian misalkan Anda lagi sedih,
sedih tapi ya biasa saja gitu loh. Anda tetap sedih tapi Anda biasa gitu loh. Sedih itu sesuatu yang tidak berbahaya. Marah itu bukan sesuatu yang berbahaya. Khawatir itu bukan sesuatu yang berbahaya seperti itu ya. Yang terjadi Anda akan mengalami kondisi semacam itu ya. Ya ini saya sekedar sharing saja dan tidak untuk menjawab satu permasalahan, tidak menawarkan solusi, hanya sebuah wacana yang mungkin bisa dipakai ketika kita sedang mengalami masalah yang mungkin berat seperti itu ya. Jadi awalnya adalah tenang dulu ya, tetapi ketenangan tidak bisa diciptakan. Ketenangan harus alami, muncul dari dalam, dan itu harus otomatis tanpa usaha. Seperti itu ya kira-kira ya. Yang terjadi hukum dari teori tersebut maka adalah paradok. Kebalik-balik ya. Kebalik-balik ya. Hukumnya kebalik-balik seperti itu. Emang seperti itu ya. Paradoks bagi pikiran. Nah, oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.